Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. Alidin. Kali ini saya akan berbagi cara ampuh tuntaskan soal dan pembahasan TU CPNS sebab materi pecahannya. Saya akan mengajak Anda berlogika dengan konsep agar menjawab soalnya kurang dari 1 menit. Oke ya. Nah, jika memang video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Sekali lagi, jika memang video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. TU adalah salah satu subbab materi tes ya di SKD yang sebagian besar menggugurkan para peserta CAT SKD CPNS. Nah, untuk itu saya mengajak Anda untuk membatasi diri dengan pejamkan mata Anda, kemudian tanamkan dalam hati, saya bisa TU, saya bisa TU, matematika mudah. Sekali lagi, motivasi diri Anda, pejamkan mata, saya bisa TU, matematika mudah. Oke, untuk itu saya akan ajak Anda berlogika dengan konsep agar menjawab soal TU kurang dari 1 menit. Cekidot. Oke, yang pertama, misalnya ada soal jika A sama dengan 4/5 dan B sama dengan 1/5, maka hubungan A dan B adalah, nah, soal ini mengajak kita untuk menganalisis betul-betul pilihannya. Jadi contohnya A adalah A sama dengan B, B sama dengan A lebih besar daripada B, C B lebih besar dari A, D B kurang dari A, atau E A kurang dari sama dengan B. Nah, ini kan perlu kita analisis ini. Bagaimana caranya berlogika baik dengan konsep adalah cekidot. Jadi kita cari dulu A adalah 4/5. Kalau A 4/5, kita buat B 1/5, kita buat dua persegi yang sama luas, sama panjang maupun lebar. Kemudian yang kita kembali ke A sama dengan 4/5. 4/5 artinya kita buat per 5. Jadi kita buat 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Kemudian 4-nya, pembilangnya kita arsir 4 bagian dari 5 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi 4/5 bagian. Artinya 4 yang diarsir dari 5 bagian dari 1 persegi. Kemudian kita kembali ke B. B-nya adalah 1/5. 1/5 dari persegi yang kita buat tadi yang sama dengan A. Ya, kita 5 dibagi lagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 bagian daripada 5 bagian kita arsir 1. Sekarang kita logikakan, besar mana? 4/5 bagian atau 1/5 bagian? Tentunya jawabannya adalah luasan yang 4/5 bagian. Terlihat dengan jelas ya. Nah, terlihat dengan jelas bahwa yang A ini lebih besar daripada yang B. 4/5 lebih besar dari 1/5 bagian. Jadi kesimpulannya adalah A lebih besar daripada B. Jawabannya adalah B. Ya, coba kita kembali ke soal. Nah, kita logikakan. A ini sama dengan 4/5 bagian. Logikakan 4/5 bagian. 4/5 bagian ini. Udah ada dalam pikiran kita. Sekarang yang B 1/5 bagian. Kalau yang A saja 4 dari 5 bagian. Kalau yang A saja 4 dari 5 bagian, sedangkan B cuma 1/5 bagiannya. 1 aja dari 5 bagiannya. Sedangkan A adalah 4 dari 5 bagian. Tentunya besar yang mana? Besar yang A. A lebih besar daripada B karena A 4 bagian dari 5 bagian, sedangkan B cuma 1 bagian dari 5 bagian. Jadi jawabannya adalah A lebih besar daripada B. Kemudian next, soal yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan soal yang kedua adalah P 1/4 bagian dan Q 1/2. Bagaimanakah kita berlogika untuk ini, mencari hubungan untuk ini? Sekidot ya. Jawabannya adalah C. Jika kita lihat, kita buat juga 2 persegi yang sama besar, P dan Q ya. Kita tanamkan dalam pikiran ada dua buah persegi ya, P dan Q. Kemudian P ini cuma 1/4. 1 dari 4 bagian di dalam 1 persegi yang kita bagi ini. Persegi yang ini kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, P-nya ini 1 dari 4 bagian yang kita bagi tadi. Nah, sedangkan Q dengan persegi yang sama kita bagi menjadi 2, ya kan? 1 bagian
1 dibagi 2 bagian, 1 dibagi 2. 1 di antara 2 bagian. Sama nggak? Atau bagaimana hubungannya dengan P dan Q? Kita lihat arsirannya, lebih besar mana logikanya? P ini 1/4, cuma 1/4 bagian dari 1 bagian, sedangkan Q setengahnya dari 1 bagian. Tentunya P ini lebih kecil daripada Q. Q lebih besar daripada P. Sekarang bagaimana? Coba lihat persegi yang sebelah ini. Saya coba buatkan persegi tadi. Saya coba bagi lagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Tapi di sini saya bagi menjadi 2 bagian. 2 bagian dari 4. Jadi 2/4 bagian dari 1 bagian persegi. Sama nggak bentuknya dengan setengah? Luas yang warna kuning ini sama nggak dengan setengah? Sama ya. Maka 2/4 itu sebenarnya adalah juga merupakan setengah dari bagian persegi ini tadi. Nah, itu logikanya. Maka kesimpulannya adalah P 1/4 itu lebih kecil daripada Q 1/2. Ya. Jadi jawabannya C. Coba kita lihat. Sekali kita lihat aja, coba kerjakan sekali lagi. Sekali lihat aja. P 1/4. Oh, 1/4. Tanamkan dalam pikiran. P adalah 1/4 bagian. Sedangkan Q adalah setengahnya. Setengah dari bagian itu. Besar yang mana sih ini? Tentunya besar yang Q. Tinggal kita jawab aja. Ingat, teliti pilihannya. P sama dengan Q. Oh, salah ini. P lebih besar dari Q. Kenyataannya adalah 1/4 itu lebih kecil daripada setengah. Salah. Q lebih besar daripada P. Iya, Q memang lebih besar daripada P. Setengah lebih besar daripada 1/4. Jadi langsung klik aja. Q lebih besar sama dengan P. Q lebih besar P. Langsung kita klik aja. Like. Kurang dari 1 menit. Kalau kita memahami konsep, makanya saran saya latih terus konsep Bapak Ibu. Sekarang yang nomor 3. P sama dengan 2/6. Q-nya 1/3. Apa sih hubungannya? Maka hubungannya kita cari P 2/6. 2/6 bagian. 2 dari 6 bagian dari 1 bagian persegi. Kemudian Q-nya cuma 1/3 dari 1 bagian persegi. Apa sih hubungannya? 2/6. 2/6 ini kalau kita sederhanakan 1/3. Maka P 1/3. Q 1/3. Maka P sama dengan Q. Ya, 1/3. Coba kita lihat caranya. Ini 2 cara saya gunakan. Logika konsep. P tadi 2/6 kita buat 2 dari 6 bagian. P dan Q perseginya sama ya. Kita buat ini 1 6 bagian. 1 2 3 4 5 6. 2/6. 2 bagian dari 6 tadi kita asir 2. Kemudian Q 1 persegi kita bagi menjadi 3. 1 2 3. Ya, 1 bagian dari 3. 1 bagian dari 3 bagian dari 1 persegi. Kita arsir. Lihat gambarnya, kira-kira sama nggak? Sama ya? Sama. Ya sama, karena 2/6 itu sama dengan 1/3. Cara kedua adalah kita menyederhanakan pecahannya. Di sini ada pecahan 2/6, P-nya 2/6. Nah, kita sederhanakan dengan cara, ini materi SD ya, SD dan SMP. Kita bagi kedua ruas itu dengan angka yang sama, sampai dia sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali 1. 2 dibagi 2, 1 kan. 6 dibagi 2, 3. Jadi kalau saya mulai dari 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, bagi yang memang pemula. Nah, ternyata P setelah kita sederhanakan adalah 1/3, sedangkan Q 1/3. Hubungannya adalah maka P sama dengan Q. Nah, logikanya seperti itu. Ya. Kurang dari 1 menit kita langsung bisa klik. Oh, P sama dengan Q, berarti jawabannya adalah E. Sekarang selanjutnya adalah yang nomor 4. Nomor 4 ini S sama dengan 0. Nah, ini hampir sama dengan soal saya itu. Jadi S sama dengan 0,25, T-nya 50%. Maka hubungan S dan T ini adalah ini yang sangat mudah. Sangat mudah lagi apabila kita mengetahui konsepnya 50%, kemudian desimal. Coba. Kalau saya buat seperti ini.
sebuah tabel di mana ada kolom pecahan sederhana, kemudian ini berbagai pengalamannya, persen, kemudian desimal. Nah, saya buat dari yang terkecil yang terbesar sampai yang full 100% yang terbesar. Boleh lihat di sini, yang pertama kita desimal pecahan sederhana 1/10 itu sama dengan 1 bagian dari 10 bagian. 1/10 ya. Maka persennya adalah tentunya 10 bagian dari 100 bagian. Sama. 1 bagian dari 10 bagian itu sama dengan 10 bagian dari 100 bagian. Nah, 100 bagian berarti 10%, 10 per 100 persen per 100 ya. Maka kalau misalnya didesimalkan adalah satu angka di belakang koma. Karena per 10 maka dia akan satu angka di belakang koma, 0,1. Jadi 1/10 itu sama dengan 10% sama dengan 0,1. Bagaimana jika 1/100? 1/100 ya, pecahan biasanya sederhananya, maka kalau 1/100, ingat persen itu per 100. Kalau 1/100 berarti 1% ya. Kemudian di sini menjadi kalau 1/100 0,01, 2 angka di belakang koma. Bagaimana jika 1/1000? Kalau 1/1000 ya tentunya di sini adalah mudah saja persen per 100, namun di sini per 1000 berarti 0,1%. Atau di sininya 3 angka di belakang koma, 0,001. Kemudian di sini adalah 1/4. 1/4 ini sama dengan berapa persen? 1/4 bagian. Kalau 100/4, 1/4 bagian dari 100 adalah 25%. Kalau komanya adalah 0,25. Di sini ada setengah, ada 2/4, 3/4. Nah, setengah 1/2. Setengah dari 100% berapa? 50%. Setengahnya dari 1 adalah 0,5. Kemudian 3/4. Khusus yang 50% ini ya. Caranya mudah untuk mengetahui. Cirinya adalah pembilangnya ini selalu setengahnya dari penyebut. 1/2 kan 1 kan setengahnya dari penyebutnya. Kemudian 2/4 ini kan setengahnya 2 itu setengahnya dari 4. Kemudian 3/6 itu kan 3 ini kan setengahnya dari 6. Tentunya 50%. Setengahnya dari 1 adalah 0,5. 3/4 bagian ini berarti 3/4 itu 75%. 3/4-nya dari 100 adalah 75% atau 0,75. Nah, di sini kalau penyebut dan pembilangnya sama, maka akan tetap menghasilkan nilainya adalah 1. Kalau di persen kan 1 itu 100%. Nah, kembali ke soal. Kenapa saya bilang ini mudah? Saya buat seperti ini agar mempermudah. Contoh ya. Kalau misal 1/10 ini apakah lebih kecil daripada 1/4? Jawabannya iya. Kenapa? 1/10 cuma dapat 1 bagian dari 10 bagian dari 1 persegi. Sedangkan 4 ini lebih besar. 1/4 itu lebih besar karena mendapatkan 1/4 bagian dari 1 bagian tadi, logikanya. Begitu seterusnya. Nah, di sini coba lihat. S-nya 0,25 ya, desimal. T-nya 50%. Besar mana sih antara S dan T? Tentunya S ini lebih kecil dari T. Ya, S ini lebih kecil dari T. 0,25. Kalau 0,25 ini kita jadikan persen berapa? 25%. Besar mana 25% dan 50%? Tentunya lebih kecil dari 25% lebih kecil daripada 50%. Nah, kalau kita logikakan 0,25 ini sama dengan 1/4 kan? Karena 1/4-nya dari 100%. Kita buat 4 bagian, 1 bagian kita arsir. T 50%. 50% sama dengan setengah bagiannya. Besar mana ini kalau kita logikakan, logika konsep? Besar ini yang T. Maka jawabannya, kesimpulannya adalah S kurang dari T atau T lebih besar daripada S. Nih. Kalau kita terbiasa, tentunya kita akan sudah tahu. Kurang dari 1 menit sudah bisa menjawab soal ini. SO 0,25. 0,25 ini 25%. Kemudian T ini 50%. Tentunya 25% lebih kecil daripada T. Langsung kita cari jawabannya. S lebih kecil dari T. A jawabannya. Karena S memang lebih kecil dari
pada T. Oke, next, terakhir nomor 5. Nah, saya mendapatkan soal ini juga. Jadi ada tiga soal waktu itu memang di TIU, ya. Di dalam TI itu banyak, ada pola bilangan, kemudian figural. Kebetulan saya dapat pecahan yang seperti ini, itu dapat 3 soal. Jadi kalau misalnya P ini kan soalnya agak lebih sulit dari yang sebelumnya. P ini setengah ditambah 2/3, setengah ditambah 2 P, kemudian Q nya 50% ditambah 0,25%. Nah, kan mudah aja kalau kita tahu konsepnya, ini mudah. Oh, ini 1/2 ditambah 2/3. Oh, ini Q 50% ditambah 0,25. Cara menjawabnya adalah seperti ini. Kalau secara coret-coretan ya, kita akan coret P. P ini setengah 1/2 ditambah 2/3. Maka untuk mencari ini ya, kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya di sini 2. Mencari penyebut bagaimana caranya? Dengan KPK dari penyebut yang ini, 2 ditambah 3 ini. KPK dari 2 dan 3 6. Ini kita sudah pelajari di tingkat SD dan SMP ya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya. Maka 6 dibagi 2, 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian di sini operasinya tambah. Kemudian 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4. Maka 3/6 ditambah 4/6. Kalau sudah sama penyebutnya, yang pembilangnya tambahkan aja langsung. 3 tambah 4, 7. 7/6. 7/6 ini kalau kita ubah menjadi pecahan campuran jadi 1/6. 1 bagian penuh ditambah dengan 1/6 bagian. Nah, bagaimana dengan Q-nya? Q-nya tadi kan 50%. 50% ditambah 0,25. 0,25 ini kan sudah kita tahu. Saya udah hafal tabel ini. 0,25 itu adalah 25%. Maka 50% ditambah 25% adalah 75%. 75% sendiri adalah 3/4. Besar mana? 1 ditambah 1/6 bagian. 1 bagian 6 full ditambah dengan 1/6-nya besar mana? Antara dengan 3/4. Tentunya lebih besar P 1/6 lebih besar daripada Q 3/4. Ya, logikanya. Sini ada 1 P, 1 yang full. Kita buat sebuah persegi yang full nih. Arsir. Ini ditambah dengan 1/6-nya. Ini udah. Ini wilayahnya. Kemudian yang Q-nya cuma 3/4 dari 1 persegi ini. Besar yang P kan? Iya. Kembali ke soal. Jadi jawabannya adalah P lebih besar daripada Q. Nah, kalau saya ya, karena sering berlatih terus, jadi akhirnya dengan cara melihat saja, berlogika, langsung bisa menjawab. Kurang dari 1 menit. Contoh, 1/2 setengah ditambah 2/3 ini, maka hasilnya 4/6, ya kan? 6 4 ya, 4/6 ya kan. Maaf salah. 1/2 ini setengah ditambah 2/3 nya tentunya 1 lebih dia. 1/6 ya, karena di sini setengah 50 ditambah 2/3 itu lebih dari setengah, maka menghasilkan 1/6 ya. Kemudian nah, yang Q-nya 50% ditambah 0,25, 50% ditambah 25 tentunya 75%, maka hasilnya adalah 3/4. Ya, tentunya besaran P. Nah, oke, selanjutnya coba latihan terus latihan rekan-rekan agar terbiasa ya. Dulu, Ma.